Jep, jep. Itulah yang kurasakan dalam tubuhku setiap saat, setiap waktu, di seluruh tubuhku. Aku baru berusia 8 tahun, dan begitu ketakutan jika hidupku akan berakhir, dan takut akan rasa sakit ini. Kuabaikan sebisa mungkin, karena aku tidak ingin tahu apa yang salah. Belum lagi, para dokter berkata bahwa aku hanya berpura-pura, hanya karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Bertahun-tahun setelahnya, barulah ku ketahui bahwa tubuhku dihantam 3 penyakit kronis selama ini. Dan baru sekarang aku bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Rasa sakit ini semakin menjadi seiring bertambahnya usiaku, tapi ku tahan semuanya. Kemudian, aku berusia 12 tahun dan mulai datang bulan. Bersemangat karena akhirnya aku merasa menjadi seorang wanita, aku dihadapkan dengan gumpalan-gumpalan tebal, merasa seakan terbakar setiap aku buang air kecil, kram yang tak tertahankan, dan bahkan nyeri ovulasi yang lebih buruk. Tapi aku tetap bertahan, berpikir bahwa mungkin memang inilah yang dialami semua wanita. Tapi aku salah tentunya. Kesalahan pertama dari sekian lainnya. Di usia 15 tahun, aku mulai memiliki sakit pinggang terus-menerus dan keputihan dengan warna aneh. Berpikir bahwa aku memiliki penyakit ginjal, kubujuk ayah agar membawaku ke klinik. Mereka memberitahuku bahwa itu adalah infeksi saluran kemih. Saat ku beritahu bahwa aku sudah memiliki gejala ini bertahun-tahun, mereka tidak melakukan apapun pada informasi itu, hanya mengabaikanku. Walaupun mereka sudah memberiku obat, tidak ada yang berubah. Mereka meresepkan obat yang lain, lagi-lagi untuk infeksi saluran kemih, dan tidak ada perubahan. Kemudian aku dilarikan ke unit gawat darurat karena rasa sakit yang tak tertahankan, tapi tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi. Mereka mencoba melakukan pemeriksaan panggul, tapi aku tidak tahan, menangis dan berteriak, rasanya seakan tubuhku dibelah dua. Apakah ini karena aku masih perawan? Bukan, tapi aku tidak tahu saat itu. Faktanya, tidak ada yang tahu apa yang salah denganku, jadi mereka hanya memulangkanku. Itu menjadi rutinitas. Aku menjalani CAT scans, tapi semua kembali pada 0 besar. Itu artinya aku sehat, bukan? Tidak. Aku dinyatakan sehat hingga 2 tahun setelah semua pemeriksaan ini. Keluargaku menyerah dan mengirimku untuk tinggal dengan nenek. Aku kehilangan akal atas semua obat-obatan yang seharusnya tidak kukonsumsi. Setelah beberapa minggu di rumah nenek, aku ditemukan terbaring di taman, gemetaran. Kurasa seseorang memanggil ambulans, karena hal berikutnya yang kuingat adalah para medis melihatku dengan jijik saat mereka membaringkanku di ranjang pada tempat asing yang berisi suara, obrolan, dan bau yang aneh. Aku mulai panik dan mereka harus mengikatku, berteriak padaku bahwa mereka akan mengunciku di ruangan untuk evaluasi psikis jika aku tidak berhenti. Hingga hari ini, aku ingat dicibir oleh banyak para medis, dokter, dan perawat. Pada akhirnya, yang mereka katakan adalah, aku harus dirawat sebagai pasien di bangsal psikiatris dan didiagnosa bipolar. Mereka memberiku obat, tapi aku tidak meminumnya, dan berbohong pada mereka bahwa aku meminumnya. Para dokter berkata aku baik-baik saja saat mereka berpikir aku meminum obat, dan mengatakan sebaliknya apabila aku tidak meminumnya. Kurasa ini bisa dibilang kebalikan placebo. Apapun itu, semuanya lagi-lagi tidak berpengaruh. Setelah sebulan, aku dibebaskan dan dikirim ke sekolah baru. Rasa sakit ini tidak berhenti dan segera semua staf, guru, dan perawat di sana tidak percaya padaku. Konselor sekolah menyebutku pengganggu kelas. Guru olahraga mengatakan bahwa aku murid yang payah karena tidak bisa menyelesaikan lari dan mereka yakin bahwa aku berpura-pura sakit. Aku adalah contoh dari murid yang tidak patut dicontoh dan semua murid menjauhiku. Itu semua mempengaruhiku. Setelah sekolah menengah, aku menyerah untuk ke rumah sakit, meyakinkan diri sendiri bahwa aku gila dan mencoba mengabaikan rasa sakit ini. Ini sangat sulit, karena saat itu kram datang bulanku sangat buruk sampai membuatku muntah. Aku kembali ke kota asalku dan mulai lelah secara fisik lebih lagi. Jadi ku telan pil pahit dan kembali ke klinik yang sama. Infeksi saluran kemih, tentunya. Obat yang tidak memberikan pengaruh apapun padaku dan menimbulkan alergi, membuatku mengeluarkan gumpalan darah dari depan dan belakang. Kemudian, aku berhasil menemui ginekolog.
ia memberitahuku bahwa aku memiliki sistisis internal, suatu penyakit kronis yang memiliki gejala mirip infeksi saluran kemih. Aku juga ternyata memiliki sindrom kandung kemih overaktif. Akhirnya, 2 diagnosa yang terlihat benar. Tapi saat aku menjalani pengobatan, itu tidak membantu untuk mengurangi rasa sakitnya. Jadi aku berhenti meminumnya. Aku berjalan di arah yang benar, hanya saja belum terlihat ujungnya. Itu adalah masa terburuk dari kram datang bulanku. Hal ini membuatku terus terjaga sepanjang malam. Dan jika aku berhasil tidur, kram itu akan terasa saat aku bangun. Aku merasa seakan ada yang pecah dan robek di belakang pusarku. Ditambah lagi, aku merasakan sakit seperti ditusuk di belakang kepalaku. Kurasakan sakit menusuk pada kaki dan area selangkangan yang membuatku sulit berjalan atau bernafas. Tapi aku belajar untuk menghadapinya dalam diam. Aku tidak mengatakan apapun tentang hal ini hingga tahun berikutnya saat aku 19 tahun. Untuk beberapa alasan, aku mulai melihat iklan di TV dan Facebook mengenai sesuatu yang disebut endometriosis. Kondisi kronis di mana sel-sel jaringan endometrium berpindah dari rahim ke anggota tubuh lainnya, seperti tuba falopi atau indung telur. Hal ini bisa menyebabkan pendarahan di dalam, kista, nyeri saat datang bulan dan buang air kecil, serta kemungkinan organ yang melebur bersamaan. Itu juga sangat buruk karena tubuh mengira jaringan yang berpindah itu adalah penyusup, sehingga sistem imun berusaha untuk membersihkannya, yang menyebabkan sakit yang luar biasa. Hal-hal yang tidak menyenangkan, dan aku lupa akan semua itu, karena kram dan rasa sakitku terjadi 24 jam per 7 hari, entah sedang datang bulan atau tidak. Berbulan-bulan berikutnya, aku terus mencari tahu dan terkejut atas apa yang kutemukan, bahwa sistisis internal dan endometriosis berhubungan dengan gejala awal yang mirip pada beberapa kasus. Dengan agak takut, kuikuti beberapa grup Facebook dan mengobrol dengan para wanita di sana. Semua gejalanya sama persis. Mereka bahkan memberitahuku bahwa tanpa harus sakit saat datang bulan pun, endometriosis bisa terjadi kapan saja. Seakan dihantam di dada, kuyakinkan diriku mengidap penyakit endometriosis. Berdasarkan hal ini, kubuat jadwal temu dengan ginekolog secepatnya. Dokter itu menjadwalkanku untuk operasi diagnostik laparoskopi dan juga meresepkan pil KB untuk membantu mengurangi rasa sakitnya. 23 Mei 2019, aku berusia 20 tahun. Akhirnya secara tegas didiagnosa dengan endometriosis stadium 1. Aku mulai pengobatan yang memaksa tubuhku mengalami menopause dini untuk mengobati endometriosis. Tapi saat ini semakin aku mendatangi banyak dokter ahli, kutemukan bahwa banyak hal di tubuhku yang diabaikan dan tidak diperiksa selama bertahun-tahun. Karena endometriosis, ada kemungkinan resiko ketidaksuburan, kanker, dan juga masalah jantung. Jadi, aku tetap harus berjaga-jaga akan gejala-gejala aneh yang timbul dan memberitahu dokter segera jika terasa. Endometriosis adalah penyakit yang cukup umum, diidap oleh 1 dari 10 wanita, tapi membutuhkan 7-12 tahun untuk mendapatkan diagnosa yang tepat. Kenapa? Lihat saja kasusku, begitu banyak dokter yang salah diagnosa saat aku menghadapi kondisi kronis. Biopsi adalah satu-satunya cara yang bisa mengonfirmasi diagnosa ini 100%, karena gejalanya tidak muncul di semua jenis scan. Aku ingin menyemangati wanita dan anak perempuan lainnya untuk selalu berjuang sampai suara mereka didengar. Segera cari pertolongan saat ada yang tidak beres. Berdiam diri dan mengabaikan keraguanmu hanya akan merugikanmu dan hanya dirimu dalam jangka waktu yang lama. Dan ingatlah selalu untuk melakukan yang terbaik dalam menjaga kesehatan dirimu sendiri.